Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 68 sesi Jumat 2 akan mempresentasikan tentang modul 2 yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Perkenalkan, nama saya Aldino Wibisono, NPM 1971, dan rekan saya. Ya, nama saya Fadil Aditya, NPM 1903. Oke, berikut langsung saja kita masuk ke laporan dari modul 2 yang telah kami buat. Oke. Pertama-tama di laporan kami ada latar belakang. Di sini sistem informasi manajemen atau SIM, Management Information System, adalah sistem bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Kemudian DFD atau Data Flow Diagram merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Dengan adanya data flow diagram, maka pemakai sistem yang kurang memahami di bidang komputer dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Kemudian di dalam laporan praktikum ini membahas tentang suatu sistem DFD atau data flow diagram untuk perancangan sistem informasi persewaan alat berat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagram. Pada saat ini, banyak perusahaan persewaan alat berat yang memiliki permasalahan dalam melakukan pembukuan. Banyak hal yang perlu dilakukan dalam melakukan transaksi persewaan alat berat, sehingga kami membuat data flow diagram atau DFD untuk mempermudah memproses lalu merekap data dan efisiensi sistem. Nah, kemudian adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram ini adalah bagaimana model perancangan data flow diagram pada sistem informasi persewaan alat berat. Tujuan praktikum di sini adalah untuk memahami pengertian dan kegunaan dari data flow diagram, untuk mengetahui bagaimana cara memetakan sistem informasi manajemen menggunakan DFD, dan untuk mengimplementasikan penggunaan DFD dalam suatu studi kasus yang nyata. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dimulai dari pengertian data flow diagram. DFD adalah dengan jelas menjelaskan suatu proses melalui gambar yang melibatkan sistem untuk mentransfer data dari input atau informasi yang dimasukkan, kemudian ke penyimpanan data dan juga pembuatan report dari hasil masukan tersebut. DFD ini tidak hanya digunakan untuk mengembangkan suatu sistem baru, tetapi juga untuk menganalisa suatu sistem yang sudah ada. Pembuatan DFD sendiri biasanya menggunakan software easy case Power Designer, dan bisa juga bisa menggunakan UML atau Unified Manual Language. Seperti yang telah diketahui, DFD merupakan visualisasi dari sebuah sistem yang penjelasannya menggunakan notasi atau simbol. Kemudian menurut Jogianto Hartono tahun 2005, data flow diagram merupakan diagram yang menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. Berikut merupakan simbol-simbol data flow diagram. Yang pertama ada entitas eksternal. Di sini entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Di sini disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian proses, orang atau unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasikan. Kemudian ada aliran data. Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir ada data store atau penyimpanan data atau tempat data yang dilihat oleh proses.
Kemudian ada beberapa simbol yang digunakan di DFT. Seperti yang pertama ada kesatuan luar atau external entity atau batas sistem atau boundary. Merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan masukan atau menerima keluaran dari sistem. Kemudian ada arus data atau data flow. Arus data ini mengalir di antara proses simpanan data dan kesatuan luar. Arus data ini menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Kemudian ada proses, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Selanjutnya ada simpanan data atau data store, merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau database di sistem komputer, suatu arsip atau catatan manual, suatu kotak tempat data di meja seseorang, suatu tabel acuan manual, dan suatu agenda dan atau buku. Nah, kemudian di DFD ini sendiri ada konteks diagram atau diagram konteks. Konteks diagram merupakan level teratas atau top level dari diagram arus data. Konteks diagram menggambarkan hubungan input atau output antara sistem dengan dunia luarnya. Simbol-simbol konteks diagram seperti ini ada proses, arus, dan external entity. Kemudian lanjut, kemudian ada terminator. Di sini ada dua jenis, yaitu terminator sumber atau source adalah terminator yang menjadi sumber, dan yang kedua ada terminator tujuan atau sink adalah terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Kemudian ada komponen proses. Komponen proses ini menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input dan output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau yang akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang menggunakan objek, seperti menghitung gaji, mencetak KRS, dan menghitung jumlah SKS. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses sehubungan dengan input dan output. Yang pertama ada proses dengan satu input dan satu output, kemudian proses dengan satu input dan banyak output, kemudian proses dengan banyak input dan satu output, dan yang terakhir proses dengan banyak input dan juga banyak output. Hal yang perlu diperhatikan tentang proses itu proses harus memiliki input dan output. Kemudian proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Kemudian sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Nah, seperti ini adalah contoh proses yang salah. Kemudian lanjut ke komponen data store. Komponen ini digunakan untuk model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Data store biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik, dan lain-lain. Data store berkaitan dengan penyimpanan secara manual, seperti buku alamat, file folder, dan agenda. Mungkin seperti ini ya dari contoh dari implementasi data store. Nah, di data store ini ada alur data, ada dua alur data dari data store. Yang pertama yaitu alur data dari data store, yaitu pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari suatu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Dan yang kedua alur data ke data store, yaitu pengupdatean data seperti menambah satu paket data baru atau lebih.
menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah, memodifikasi suatu paket atau lebih. Nah, selanjutnya ada komponen data flow atau alur data. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari suatu bagian sistem ke bagian lainnya. Nah, konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data yaitu seperti ini. Jika konsep paket data yang salah itu seperti itu, dan konsep paket data yang benar seperti itu. Apabila dua data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan, dan harus dianggap sebagai suatu alur data tunggal karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Nah, di sini ada konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, atau paket yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirimkan ke tujuan yang berbeda, atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirimkan kembali ke tujuan yang berbeda. Kemudian ada konsep alur data mengumpulkan atau converging data flow. Beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Dan yang keempat ada konsep sumber atau tujuan alur data. Semua alur data itu harus minimal mengandung suatu proses. Lanjut ke bentuk data flow diagram. Di sini yang pertama ada diagram alur data fisik atau DATF. Di sini DATF digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanan dari DATF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Nah, berikut contoh diagram alur data fisik. Lanjut ke bawah. Nah, yang kedua ada diagram alur data logika. Di sini DADL digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. Nah, kemudian ada tujuan dari DFD. Di sini tujuan dari DFD yaitu menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Dan yang kedua memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada data-data bergerak melalui sistem. Nah, kemudian di DFD ada DFD level 0. Pada diagram ini menggambarkan bagaimana sistem berhubungan dengan external entity. Level ini hanya menggambarkan sistem secara dasar saja, yang menjelaskan aliran data dari input hingga akhirnya berubah menjadi output. Pada DFD level 0 akan diberikan nomor untuk setiap proses yang berjalan, umumnya dimulai dari angka 0 untuk start awal. Kemudian lanjut ke DFD level 1. Nah, di DFD level 1 ini merupakan turunan dari DFD level tertinggi serta memuat informasi lebih rinci dibandingkan dengan DFD sebelumnya. Pada diagram ini kita akan bisa menemukan subproses dari proses dasar yang sudah dipaparkan sebelumnya dan juga terdapat data struct. Pada level 1 ini diagram akan menggambarkan sistem secara sebagian ataupun keseluruhan secara mendetail. Dari diagram di atas dapat Anda temukan subproses dari proses dasar yang sudah ada sebelumnya untuk sebuah sistem pemesanan barang.
Kemudian lanjut ke fungsi dari TFD. Nah, fungsi TFD yang pertama memiliki kegunaan untuk perancangan sebuah sistem yang memiliki orientasi pada alur data, sehingga dengan demikian mudah menggambarkan dan menganalisanya. Yang kedua, TFD dapat berguna sebagai perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan kepada pengguna. Yang ketiga, membantu pengembangan aplikasi dalam menggambarkan alur data secara jelas dan rinci. Keempat, memudahkan user atau pengguna dalam memahami sebuah sistem. Yang kelima, membantu penerapan sistem yang lebih baik dan sempurna, sebab terdapat rancangannya terlebih dahulu. Kemudian ada syarat membuat DFD. Pembuatan DFD harus dilakukan dengan memenuhi kaidah atau syarat yang telah ditentukan, seperti pemberian nama komponen, pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFD sesering dan serapi mungkin, hindari penggambaran DFD yang rumit, dan yang terakhir, pastikan DFD yang dibangun konsisten secara logika. Kemudian ada tingkatan dari DFD. Nah, tingkatan DFD ini ada tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan yang disebut dengan diagram konteks. Tingkatan kedua ada diagram level 0 atau DFD level 0. Tingkatan yang ketiga itu diagram level 1 atau DFD level 1. Tingkatan keempat ada diagram level 2. Dan tingkatan setelah itu selanjutnya didefinisikan sesuai dengan proses yang terjadi pada bagian sebelumnya. Artinya semakin ke bawah maka semakin rinci. Selanjutnya ada cara untuk membuat DFD. Penamaan atau sebuah external entity harus jelas dan disesuaikan dengan sistem yang dibuat. Jika proses yang dibuat pada DFD lebih dari satu proses, maka proses yang diberi nomor atau diberi nomor untuk memudahkan dalam pemetaan dan menunjuk kepada proses tertentu. Jumlah maksimum proses dalam satu DFD direkomendasikan dari 6 hingga 9, dan jumlah minimum adalah 3 proses dalam satu DFD untuk DFD level 1. Semua proses dalam DFD akan menuju kepada proses lain atau penyimpanan data. Setiap proses harus memiliki setidaknya satu input dan output. Sebelum membuat DFD, harus mengetahui jenis DFD yang ada, seperti DFD level 0, DFD level 1. Semakin tinggi suatu level, akan semakin kurang detail informasi yang dipaparkan. Level tertinggi hanya digunakan untuk menjelaskan perspektif umum. Yang selanjutnya bisa diturunkan menjadi DFD level 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin rendah levelnya akan membuat informasi yang lebih detail. Kemudian aturan untuk pembuatan DFD. Aturan dari pembuatan DFD yang pertama, input ke suatu proses harus berbeda dengan output dari proses. Yang kedua, suatu DFD sebaiknya tidak lebih dari 7 proses. Yang ketiga, tidak ada proses yang hanya memiliki output. Yang keempat, tidak ada proses yang hanya memiliki input. Lanjut ke bawah. Yang kelima, suatu proses memiliki label atau nama berupa kata kerja. Yang keenam, data tidak bisa mengalir secara langsung dari satu data store ke data store lain. Yang ketujuh, data tidak bisa mengalir secara langsung dari sumber luar atau outside source ke suatu data store. 8. Data tidak bisa mengalir secara langsung ke tujuan atau outside sink dari suatu data store. 9. Suatu data store memiliki nama atau label berupa kata benda. 10. Data tidak dapat mengalir secara langsung dari sumber atau source ke tujuan atau sink. 11. Sumber dan tujuan memiliki nama atau label berupa kata benda. 12. Suatu aliran data hanya memiliki satu aliran arah. 13. Percabangan pada aliran data memiliki makna data yang sama dari suatu lokasi ke dua atau lebih proses data stores, sumber atau tujuan yang berbeda. 14. Gabungan suatu aliran data memiliki makna data yang sama datang dari dua atau lebih proses data store, sumber atau tujuan yang berbeda ke suatu lokasi. 15. Suatu aliran data dapat langsung kembali ke proses yang sama.
16. Suatu aliran data ke suatu data store memiliki makna update. 17. Suatu aliran data dari suatu data store memiliki makna mengambil atau menggunakan. 18. Suatu aliran data memiliki nama atau label berupa kata benda. Kemudian manfaat dari TFD. TFD ini memiliki manfaat seperti alat manfaat dari TFD ini salah satu contohnya adalah sebagai alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuatan program. Kemudian kesalahan yang biasanya ada dalam proses menggambar TFD. Yang pertama, proses itu mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Kesalahan ini biasa disebut dengan black hole atau lubang hitam. Yang kedua, proses menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima input. Yang ketiga, input masuk tidak sesuai dengan kebutuhan proses. Keempat, data store tidak memiliki keluaran. Kelima, data store tidak memiliki masukan. Keenam, hubungan langsung antar entitas luar. Ketujuh, masukan langsung entitas data store. 8, keluaran langsung dari data store ke entitas luar. 9, hubungan langsung antar data store. Dan yang terakhir, data masukan dan keluaran yang tidak bersesuaian dalam data store. Kemudian yang terakhir yaitu tips membuat TFD. Yang pertama, pilih notasi sehingga proses yang didekomposisi atau tidak didekomposisi dapat dibaca dengan mudah. Kedua, nama proses harus terdiri dari kata kerja dan kata benda. 3, nama yang dipakai untuk proses data store, data flow harus konsisten. 4, setiap level harus konsisten aliran datanya dengan level sebelumnya. 5, usahakan agar external entity pada setiap level konsisten peletakannya. 6, banyaknya proses yang disarankan pada setiap level tidak melebihi 7 proses. 7, dekomposisi berdasarkan kelompok data lebih disarankan. 8, nama proses yang umum hanya untuk proses yang masih akan didekomposisi. 9, pada proses yang sudah tidak didekomposisi, nama proses dan nama data harus sudah spesifik. 10, aliran data ke storage harus melalui proses, tidak boleh langsung dari eksternal entity. 10, aliran ke storage harus melalui proses, tidak boleh yang ke-11, aliran data untuk proses report harus ada aliran keluar, akan ada aliran masuk jika perlu parameter untuk menerbitkan report. Dan yang terakhir, aliran data yang tidak ada data store-nya harus diteliti apakah memang tidak mencerminkan persistent entity, yaitu letak hanya akan menjadi variabel dalam program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara untuk membuat TFD. Nah, pertama-tama kita akan membuka Power Designer. Lalu kita file, new model, pilih yang data flow diagram. Nah, cara untuk membuat TFD-nya yang pertama kita harus memilih proses, bukan proses. Nah, untuk di kasus kami kan ada 5 entitas, kita harus meletakkan 5 entitas. Nah, setelah menambah entitas, kita harus menamai entitasnya terlebih dahulu. Kita pilih penyewa, kedua admin, 3 paket alat berat, yang keempat akuntansi,
Yang kelima, pembayaran. Nah, setelah menamai, kita akan mengatur data flow-nya. Apabila kurang pas bisa kita atur. Prosesnya kita namai dulu, sistem informasi persewaan alat berat. Bisa kita besarkan. Kita atur lagi data flow-nya. Nah, bila sudah mengatur data flow-nya, kita akan memberi nama di data flow-nya. Surat perjanjian sewa. Lalu ini validasi. Validasi data. Dan ini validasi surat janjian. Kesepakatan sewa. Lalu ini informasi biaya sewa. Ini riwayat penyewaan alat berat. Lalu ini daftar penyewaan alat berat. Ini data penyewa, ini nomor kwitansi, lalu ini transfer pembayaran, lalu yang ini validasi pembayaran. Nah, untuk memunculkan nama dari data flow-nya bisa kita pilih, lalu klik kanan, format, content, name. Oke. Kita sesuaikan. Untuk yang lain seperti itu caranya.
Nah, kan ini sudah selesai semua. Ini sudah selesai diagram konteksnya. Lalu apabila ingin lanjut ke DFD level 0, kita bisa klik sistem yang proses ini, klik kanan, lalu decompose proses. Nah, kan sudah ada perbedaan, ini ada tambah plus ini. Kalau kita open diagram, lalu kita akan membuat DFD level 1-nya. Kita sesuaikan dulu. Kita klik ikon proses ini untuk menambah proses. Karena ada 5 entitas, kita bisa menginputkan 5 proses. Setelah itu kita memberi nama dulu prosesnya. Nah, setelah itu kita akan memberi nama prosesnya, proses administrasi. Periksa ketersediaan. Ini proses pemberkasan. Ini proses pembayaran. Lalu yang ini validasi pembayaran. Setelah ini kita akan mengatur data flow-nya. Atur Nah, lalu setelah kita atur data flow-nya, kita akan menambahkan data store di setiap prosesnya. Satu, kita setting atau atur data flow untuk data store-nya. Nah, lalu kita akan memberi nama data store-nya. Nah, setelah menamai
file data store-nya kita akan memberi nama pada data flow-nya. Untuk data flow yang mengarah ke data store kita akan memberi nama disimpan untuk semuanya. Nah, ini kita munculkan dulu nama data flow-nya untuk yang ke data store. Nah, lalu kita akan memberi nama data flow yang lainnya. Validasi data, ini data diri manual. Jumlah alat berat sewa. Info alat berat. Ini alat berat sudah disewa. Lalu ini laporan jumlah alat berat yang disewa. Ini laporan transaksi penyewa. Dan ini laporan total pembayaran. Ini pembayaran sewa alat berat. Lalu ini laporan pembayaran. Ini bukti pembayaran. Ini melakukan pembayaran. Lalu yang ini data pembayaran penyewa. Nah, setelah kita menentukan nama dari data flow-nya, kita akan mengambilkan nama data flow-nya dengan cara klik kanan, format, content name. Content name. Format, content name. Format, content name.
Smart Contact. Nah, ini sudah selesai semuanya untuk DFD level 0-nya. Nah, lalu untuk kita lanjut ke DFD level 1 bisa dengan cara klik proses ini, langsung klik kanan, decompose proses. Ini bisa ke semua proses. Compose. Nah, lalu untuk menuju ke DFD level 1 kita bisa klik kanan lalu open diagram. Nah, untuk lanjut ke DFD level 1-nya kita bisa mengklik kanan sebuah proses lalu kita open diagram. Nah, lalu kita akan membuat sebuah proses lagi di sini. Lalu kita beri nama proses tersebut dengan kapan administrasi. Nah, lalu kita menentukan data flow-nya. Nah, setelah menentukan data flow-nya, kita akan memberi nama setiap data flow. Ini disimpan. Ini perjanjian. Ini pengisian surat perjanjian. Ini surat perjanjian penyewaan. Ini validasi data penyewa. Ini data diri penyewa. Setelah kita menentukan data flow-nya, kita akan menampilkan nama dari data flow-nya, yaitu klik kanan, format content name. Lakukan untuk setiap data flow-nya. Sudah selesai dari DFD level 1 proses administrasi, lalu akan melanjutkan ke proses yang lain dengan cara yang sama. Nah, apabila sudah selesai semuanya, untuk hasilnya yaitu, nah ini output atau print out diagram konteksnya. Lalu ini print out DFD level 0 yang tadi kita sudah buat. Lalu ini print out DFD level 1 dari proses decompose proses administrasi. Lalu yang ini print out DFD level 1 dari proses decompose periksa ketersediaan. Lalu ini print out DFD level 1 dari proses decompose proses pemberkasan. Nah, ini print out DFD level 1 dari proses decompose proses pembayaran. Lalu yang ini ada
printout DFD1 dari proses decompose validasi pembayaran. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan yang pertama, DFD atau data flow diagram adalah salah satu atau suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah rancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Pada bab sebelumnya telah dipetakan DFD untuk persewaan alat berat. Pada DFD terdapat 5 entitas, yaitu pelanggan, admin, paket alat berat, kwitansi, dan pembayaran. Pada diagram konteks dibuat alur timbal balik pada setiap entitas, di mana pada setiap pelanggan, pada entitas pelanggan terdapat alur data surat perjanjian sewa dan validasi surat perjanjian. Pada entitas admin terdapat alur data kesepakatan sewa dan informasi biaya sewa. Pada entitas paket alat berat terdapat alur data daftar penyewa alat berat dan riwayat penyewaan alat berat. Pada entitas kwitansi terdapat alur data daftar penyewa dan nomor kwitansi. Pada entitas pembayaran terdapat alur data transfer pembayaran dan validasi transfer pembayaran. Kedua, setelah membuat diagram konteks, lalu dikembangkan lagi menjadi DFD level 0 dan kemudian DFD level 1. DFD level 0 memiliki 5 proses, yaitu proses administrasi, periksa ketersediaan, proses pemberkasan, proses pembayaran, dan validasi pembayaran. Sedangkan pada DFD level 1 terdapat 5 proses yang lebih rinci, yaitu kelengkapan administrasi, pengecekan ketersediaan, pemberkasan penyewaan, pembayaran penyewaan, validasi pembayaran sewa. Untuk alur data yang digunakan pada DFD level 1 hampir sama dengan alur data DFD level 0. Hanya terdapat beberapa alur data yang lebih rinci saja. Kemudian ada pun saran yang diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software yang diperlukan dalam praktikum sebelum dilakukannya praktikum. Sebaiknya seluruh praktikan ikut mempraktikkan cara pembuatan data flow diagram pada saat praktikum. Sebaiknya seluruh praktikan telah mempersiapkan aplikasi yang digunakan pada laptop agar tidak memperlambat jalannya praktikum. Dan yang terakhir, sebaiknya praktikan benar-benar memperhatikan ketika praktikum dilaksanakan agar tidak ketinggalan materi yang disampaikan. Sekian presentasi tentang laporan modul 2 yang telah kami buat dan simulasi software tentang modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.